Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Bagus Sudarsana. Saya mahasiswa PPG gelombang ketiga LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar. Saya melakukan PPL di SMK Negeri 1 Manggis. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Berdiri. Ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk anak. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan absen dulu kehadiran anak-anak ya. Komang Putri Anggreni. Hadir, Pak. Komang Mahesa Ardinata. Hadir, Pak. Ari Febrianti. Hadir, Pak. Ikade Ayu Apriani. Hadir, Pak. Kade Ayu Kristiani. Hadir, Pak. Nikade Widyastini. Hadir, Pak. Niketut Ayu Juliantari. Hadir, Pak. Niketut Baruyani. Hadir, Pak. Nikomang Ayu Purnamasari. Hadir, Pak. Nikomang Ayu Putri Purwani. Hadir, Pak. Nilo Putu Desi Setiadewi. Hadir, Pak. Nimade Ayu Dewi Mertesari. Hadir, Pak. Ninengah Kade Rinawati. Hadir, Pak. Niputu Eka Nopita Pratiwi. Hadir, Pak. Niputu Eka Nopita Pratiwi. Hadir, Pak. Niputu Intan Suantari. Baik, berarti hari ini semuanya hadir ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin tanya dulu, apakah Anda sehat-sehat semua? Sehat. Baik, ya. Jadi materi pembelajaran hari ini adalah ya mengalihwahanakan teks persuasi ke dalam bentuk poster. Nah, itu materi kita hari ini. Baik, silakan diperhatikan materinya dalam tayangan berikutnya. Silakan. Kita mulai dari teks persuasi. Ya, teks persuasi. Ya. Nah, jadi sebelum Bapak menjelaskan mengenai teks persuasi, ya, dalam artian di sini adalah mengalihwahanakan teks ke dalam bentuk poster. Apakah kalian pernah melihat poster? Nah, ya, di manakah biasanya kalian menemukan poster? Sekolah. Mana? Di sekolah. Lagi? Di tempat Jalanan. Ya, di tempat umum. Lagi? Ya, pusat perbelanjaan. Nah, kemudian apa tujuan orang memasang poster? Apa tahu perkenalan? Ya, kamu? Tujuan dari pemasangan poster adalah untuk menyampaikan informasi atau pesan tertentu kepada khalayak umum, contohnya mempromosikan. Ya, itu ya, memberitahu khalayak ramai untuk ya mengetahui apa yang menjadi tujuan ya daripada penulis itu sendiri atau pembuat poster itu sendiri. Baik, kembali kita perhatikan, kita ke teks persuasi dulu. Nah, apa itu teks persuasi?
Nah, pengertian ya. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan agar pembacanya melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam sebuah paragraf. Ya, itu. Kemudian selanjutnya tujuan. Ya. Tujuan teks persuasi agar pembaca yakni bahwa ide, gagasan atau pendapat penulis tersebut adalah benar dan terbukti dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan penulis. Nah, kata-kata ajakan nanti kata-kata kuncinya nanti saya berikan pada ciri-cirinya nanti di sana ya. Selanjutnya, nah ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Data dan fakta. Ya, mungkin masih Anda ingat dengan fakta? Fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Yang kedua, meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai apa yang dikatakan penulis. Bagaimana Anda mempengaruhi pembaca? Ya, mempengaruhi sehingga pembaca itu mau melakukan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata ajakan. Nah, kata-kata ajakan inilah ya yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, kata kuncinya adalah apa? Ya, ayolah, marilah, hendaknya, sebaik-baiknya. Itu kata-kata kuncinya ya. Yang keempat, berusaha menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Ya, berusahalah Anda menghindari konflik dari pikiran-pikiran pembaca agar pembaca itu merasa nyaman, senang untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Selanjutnya, jenis-jenis teks persuasi. Nah, yang pertama itu ada persuasi politik. Persuasi politik dipakai dalam bidang politik untuk atau oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Nih, ya, persuasi politik. Ya, mengajak dalam hal deal-deal tertentu dalam rapat, biasanya rapat-rapat besar di pemerintahan. Kemudian persuasi pendidikan atau persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Nah, seperti kami di sekolah misalnya menggunakan persuasi pendidikan. Satu, mengajak Anda agar disiplin. Kedua, datang tepat waktu. Kemudian berpakaian yang rapi, ya. Kemudian rambut dicukur harus rapi. Nah, seperti itu. Itu adalah persuasi mengajak di bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya persuasi advertensi, ya, advertensi. Persuasi ini dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Nah, persuasi inilah biasanya sering digunakan dalam bentuk poster yang sering Anda temui di mana? Ya, di pusat perbelanjaan, di pinggir-pinggir jalan, ataupun di depan-depan warung. Kemudian yang terakhir adalah persuasi propaganda, di mana persuasi propaganda sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Ya, isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Nah, biasanya persuasi propaganda ini sering dilaksanakan atau dilakukan saat-saat tahun politik. Seperti itu ya. Selanjutnya isi teks persuasi. Nah, isi teks persuasi yang pertama adalah argumentasi, yang kedua adalah fakta, yang ketiga adalah ajakan. Masih ingat Anda dengan argumen? Silakan. Pendapat yang disertai bukti. Ya, argumentasi itu adalah pendapat yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Ya, argumen. Fakta, kamu? Kejadian yang sudah pernah terjadi. Ya, fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Sedangkan ajakan? Ya, kamu? Ajakan anjuran atau perintah supaya seseorang
Ya, ajakan itu adalah anjuran atau perintah agar seseorang mau melaksanakan apa yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi fakta di dalam teks persuasi. Ya, itu yang pertama agar pembaca lebih percaya kepada teks tersebut. Ya, karena berdasarkan fakta. Yang kedua, agar teks tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Ya, kalau dia sudah berupa fakta, itu gampang untuk mempertanggungjawabkan. Selanjutnya, struktur teks persuasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah pengenalan isu, ya, pengenalan isu apa yang sedang ramai untuk dibicarakan. Itulah yang Anda mestinya ambil temanya. Yang kedua, rangkaian argumen, pendapat-pendapat yang disertai dengan bukti dari isu yang Anda ambil atau isu yang sedang berkembang. Selanjutnya, pernyataan ajakan, anjuran apa yang Anda ingin lakukan, yang Anda akan sarankan kepada pembaca, sehingga pembaca itu mau melakukan apa yang Anda inginkan. Yang terakhir adalah menegaskan kembali perihal pengenalan isu itu, penegasan kembali tentang isu yang Anda angkat, ya, untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya adalah pengenalan isu. Nah, pengenalan isu yaitu pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya rangkaian argumen. Nah, rangkaiannya sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Itu rangkaiannya, ya. Apa yang Anda ingin sampaikan di sana, ya. Kemudian pernyataan ajakan, yaitu inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembacanya untuk melakukan sesuatu. Bagaimana Anda meyakinkan, mendorong pembaca agar apa yang Anda inginkan itu dilaksanakan oleh pembaca. Kemudian penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan yang sebelumnya. Ya, seperti tadi apa yang saya sudah sampaikan, penegasan itu adalah menegaskan apa yang Anda bahas di awal, ya, kemudian Anda tegaskan kembali di akhir. Otomatis dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berbau persuasi. Kemudian langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Ya, bagaimana cara Anda menyimpulkan teks persuasi? Di sini sudah ada 4 langkah. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Yang kedua adalah mencatat bagian-bagian penting. Kemudian yang ketiga memahami hubungan logis antar bagian teks. Kemudian yang keempat merumuskan simpulan akhir. Nah, seperti itu. Langkah-langkahnya itu ada 4. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan teks persuasi. Yang pertama, tentukan tema. Tema apa yang Anda akan angkat? Isu apa yang sedang berkembang? Ya, silakan. Temanya diangkat apa? Kemudian susunan perincian. Ya, susunan perincian itu artinya Anda membuat kerangka. Ya, ide-ide pokoknya. Ya, ide-ide pokoknya Anda dulu buat, kerangka-kerangkanya dulu Anda buat sebelum Anda merangkum menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya adalah pengumpulan bahan. Nah, pengumpulan bahan inilah, ya, setelah Anda membuat kerangka di susunan perincian, kemudian pengumpulan bahan, Anda membuat kalimat-kalimat penjelas. Kumpulkan bahan-bahannya dengan menggunakan kalimat penjelas. Kemudian yang keempat, ya, pengembangan teks. Nah, baru Anda mengembangkan teks itu dari kerangka, kemudian dikasih kalimat penjelas, kemudian jadilah sebuah paragraf. Nah, selanjutnya, terima kasih. Ya, kemudian saya lanjutkan sedikit lagi mengenai bagaimana cara Anda mengalihwahanakan teks persuasi ke dalam bentuk
poster. Nah, sebelumnya saya akan berikan juga tambahan materinya. Nah, pengertian poster ya. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Ya, poster atau plakat juga adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Nah, itu pengertian mengenai daripada poster itu sendiri. Nah, ciri-cirinya ada 4. Ciri-ciri poster ada 4. Yang pertama, poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Kemudian yang ketiga, poster lazimnya menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Kemudian yang keempat, poster dapat dibaca secara atau sambil berlalu. Ya, itulah gambaran mengenai bagaimana Anda mengalihwahanakan teks persuasi ke dalam bentuk poster. Nah, kira-kira sampai di sana Bapak memberikan materi, apakah sudah bisa dimengerti atau dipahami? Siap. Ada pertanyaan? Siap. Tidak. Nah, kalau tidak, Bapak akan melanjutkan anak-anak mengerjakan LKPD yang mengenai tentang materi ini. Ya, sudah siap? Siap. Ya. Tentang wacananya, buku wacananya, di samping Anda sudah membawa buku yang dimana materi itu ada di buku. Kemudian nanti Bapak juga akan berikan mengenai mengalihwahanakan seperti ini, mengalihwahanakan dari persuasi ke dalam bentuk poster dan juga materi selebaran yang Bapak sudah siapkan. Nah, sebelum itu silakan Anda membagi diri untuk membentuk kelompok. Silakan. Silakan. Kelompoknya terdiri dari 4 orang. Materinya dapat satu-satu. Nah, jadi silakan perhatikan dulu, Bapak jelaskan sedikit tentang LKPD yang akan kita kerjakan, ya. LKPD ini dalam bentuk kelompok. Nah, yang pertama adalah nanti silakan isi identitas kelompok, ya, seperti nama semuanya. Nah, kemudian di sini ada poster, ya, kemudian suruhannya juga sudah ada, ya. Kemudian yang kedua juga ada poster, nanti suruhannya juga sudah ada, ya. Nah, kemudian untuk jawabannya bisa di sini ada tempat 2 jawaban, poster yang pertama dan kemudian poster yang kedua. Sudah paham? Ya.
Silakan didiskusikan teman-temannya untuk mengerjakan LKPD. Silakan dikerjakan pelan-pelan, pahami dulu, ya, pahami apa yang menjadi pertanyaan di sana, ya, kemudian baru jawab dengan singkat, jelas dan padat. Untuk poster yang di bawahnya itu Anda tinggal membandingkan. Di sana juga sudah Bapak isi tabelnya. Pertanyaannya tinggal menjawab, tinggal dicentang saja apakah ya atau tidak. Itu LKPD yang kedua itu. Poster yang kedua yang membandingkan itu. Ya, tinggal dicentang saja. Tinggal dicentang saja, ya. Kemudian yang pertama baru Anda menganalisis. Nah, yang paling terakhir itu nanti Anda menyimpulkan, ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dibuat di sana adalah kesimpulan mengenai pelajaran hari ini. Ya. Silakan. Ya, sana ya. Ini baru pertanyaan. Ya, pertanyaan. Ya.
Ada yang belum paham mengerjakan? Sudah semua? Ya. Ya. Sok-sok ya kayaknya pas mengerjakan ya aku
Ya, ini dianalisis dulu. Ini analisis sesuai apa yang dikatakan di sini. Satu kan, di sini kita harus terus posisi sehingga antara guru dan normal sehingga satu ini besar sesuai kalau ini sesuai ini sesuai kalau kemudiannya sesuai ya paham? Ya, sudah paham? Sudah saya keduanya? Nah, coba lagi. Yang kedua, yang labelnya, ini belum ya? Nah, dengan baca dulu ini, nah poster ini sesuai enggak dengan ini harus sesuai nanti. Satu tentang poster 2 sesuai, poster 2 tentang kalau kita sesuai dengan kalimat ini, yang tentang kedua. Nah, apa? Satu kedua, pembawanya ada. Ini simpulan. Ini kan 2 saya kasih. Ini 1, ya. Pelan-pelan mengerjakan ya. Pahami dulu suruhannya, kalau kurang jelas bisa ditanyakan.
Ini sudah? Sudah? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Ini aja punya. Ya. Sudah semua? Belum? Ya Bapak kasih waktu lagi 5 menit ya. Nah, habis itu kita akan presentasikan hasil LKPD yang Anda sudah kerjakan. Silakan Bapak kasih waktu lagi 5 menit untuk mengerjakannya.
Ya, semua bisa. Sudah? Baik, kita akan mulai presentasinya ya. Jadi LKPD sudah bisa terdata, sudah selesai. Bapak tadi dapat mengecek ya beberapa jawabannya sudah lengkap. Jadi hari ini kita akan presentasikan ya dari apa yang Anda sudah kerjakan. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami mengaturkan panajari umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Nikomal Ayu Purnamasari dan teman sampai saya. Perkenalkan, nama saya Nika Ayu
Suryani dan teman di samping saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Arlestari Ningrum dan teman di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Suantari. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Di sini kami akan presentasikan hasil LKPD kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Apa saja gambar yang kamu temui pada poster di atas? Gambar yang ditemui adalah gambar tangan mengepal ke atas dan sebuah kalimat serta macam-macam gambar pangan yang dilatar belakangi dengan bendera merah putih dan peta wilayah Indonesia. Apa kalimat yang kamu temui pada poster di atas? Kalimat yang kami temui pada poster di atas yaitu pertahankan pangan lokal, sejahterakan masyarakat Indonesia. Kira-kira bagaimana hubungan antara gambar dan kalimat yang ada di dalam poster? Hubungan antara gambar dan kalimat pada gambar di atas yaitu gambar pada poster tersebut melambangkan negara Indonesia yang dihubungkan pada kalimat yaitu pertahankan pangan lokal, sejahterakan masyarakat Indonesia. Tangan mengepal ke atas melambangkan semangat untuk mempertahankan pangan lokal. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Apa kira-kira yang diharapkan oleh pembuat poster kepada kita yang melihat dan membaca poster tersebut? Poster tersebut mengajak kita untuk mempertahankan pangan lokal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan jawaban soal nomor 4, apa itu poster dan apa tujuan dari poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khayalak ramai dan agar masyarakat membaca dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin membuat poster sehingga menarik perhatian dari pembaca? Pertama, bahasa yang mudah dipahami. Kedua, susunan kalimat harus singkat, padat, jelas tetapi berisi. Ketiga, media yang digunakan dalam poster harus menggunakan bahasa yang tidak mudah rusak. Keempat, ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan poster. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Desain grafis poster harus membuat posisi yang seimbang antara huruf dan gambar di atas media, kertas atau kain yang berukuran besar, yaitu poster 2. Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras, yaitu poster 2. Poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu, agar mudah dipahami, yaitu poster 1 dan poster 2. Poster menggunakan kalimat ajakan, baik berupa ajakan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu poster 1 dan poster 2. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar yang mendukung, yaitu poster 2. Poster bisa dibaca sambil lalu dan menarik minat khalayak umum atau masyarakat, yaitu poster 2. Saya akan membacakan simpulan tentang ciri-ciri poster dan bagaimana syarat poster yang baik. Desain grafis dari poster harus bisa memuat komposisi yang seimbang, baik antara gambar maupun huruf di atas media kertas atau kain. Poster umumnya dibuat dengan memadukan berbagai warna yang kuat dan kontras. Dalam penerapannya, poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, agar lebih mudah dipahami pembacanya. Poster juga sebaiknya menggunakan kalimat ajakan, baik berupa ajakan langsung maupun tidak langsung. Pesan yang disampaikan sebaiknya disertakan dengan gambar yang mendukung pesan tersebut. Poster dapat dibaca sambil lalu dan menarik minat bagi khalayak umum atau masyarakat luas. Itulah ciri-ciri poster dan syarat-syarat dari poster yang baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kelompok kami tutup dengan
Nanti kita. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Ya, betul. Silakan selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Kesimpulan hari ini dan Silakan kelompok 2. Baik, beri aplaus dulu kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama kami ngatur pengajar iman. Om Swastiastu. Kami perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nika Dewi Desini dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilu Rika Pratiwi dan teman sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Desi Setia Dewi dan teman sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nilu Rika Pratiwi, saya kembalikan ke moderator. Baik, kami akan menjelaskan LKPD kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Soal nomor 1. Apa saja gambar yang kamu temui pada poster di atas? Gambar yang saya temui adalah gambar tangan mengepal, buah-buahan, kepiting, peta Indonesia, dan bendera merah putih. Soal nomor 2. Apa kalimat yang kamu temui pada poster di atas? Kalimat yang saya temui adalah pertahankan pangan lokal, sejahterakan masyarakat Indonesia. Soal nomor 3. Kira-kira bagaimana hubungan antara gambar dan kalimat yang ada dalam poster? Hubungan tentang makna semangat untuk memajukan pangan lokal yang diwakili dengan tangan mengepal yang mempunyai arti, semangat, dan perjuangan dengan disertai gambar buah-buahan dan hewan yang menjadi pangan lokal Indonesia. Soal nomor 4. Apa kira-kira yang diharapkan oleh pembuat poster pada kita yang melihat dan membaca poster tersebut? Agar kita tergerak untuk memajukan pangan lokal dengan cara kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas dan peran kita di masyarakat. Nomor 5. Berdasarkan jawaban soal nomor 4, apa itu poster dan apa tujuan dari poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan tujuan untuk mencari perhatian mata sekuat mungkin. Soal nomor 6. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat poster sehingga menarik perhatian dari pembaca? Desain menarik, kalimat singkat dan jelas, pemilihan gambar yang relevan, keterbacaan, fokus pada informasi utama, kreativitas dalam penyampaian pesan, pertimbangan audiens, target, dan pernyataan informasi kotak tambah. Selanjutnya akan dibacakan masing-masing. Baik, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan ciri dan syarat penyusunan, poster manakah yang telah memenuhi syarat-syarat penyusunan poster yang baik? Poster nomor 1. Desain gambar poster harus membuat komposisi yang seimbang antara huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar, yaitu poster nomor 2. Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras, yaitu poster 2. Poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu, agar mudah dipahami, yaitu poster 1 dan poster 2. Poster menggunakan kalimat ajakan baik berupa ajakan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu poster 1 dan poster 2. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar yang mendukung, yaitu poster 2. Poster
bisa dibaca sambil lalu dan menarik minat khalayak umum atau masyarakat, yaitu poster 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang ciri-ciri poster dan bagaimana syarat poster yang baik. Desain grafis dari poster harus bisa memuat komposisi yang seimbang, baik antara gambar maupun huruf di atas media kertas maupun kain. Poster umumnya dibuat dengan memadukan berbagai warna yang kuat dan kontras. Dalam penerapannya, poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar lebih mudah dipahami pembacanya. Poster juga sebaiknya menggunakan kalimat ajakan, baik berupa ajakan langsung maupun tidak langsung. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertakan dengan gambar yang mendukung. Selain itu, poster dapat dibaca dan menarik minat bagi khalayak umum atau masyarakat luas. Baik, saya akan membaca. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan panganjali lima. Kami tutup dengan para santi. Om santi santi santi. Baik, sekarang kita menuju ke kelompok 3. Namun nanti kelompok 4 yang menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan oleh kelompok 3. Kita berubah formasi, ya. Pertanyaannya sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Nanti bukan hanya kelompok 4 saja, tetapi kelompok lain juga bisa angkat tangan. Ya, silakan kelompok 3. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kelompok kami memulai presentasi, terlebih dahulu marilah kita lakukan panganjali umat. Om Swastiastu. Pada kali ini, kelompok kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok-kelompok lain. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja gambar yang kamu temui pada poster di atas? Kelompok 4, silakan. Perkenalkan, nama saya Eko Putri Arleni. Jadi gambar yang saya temui pada gambar di atas adalah gambar tangan mengepal, bendera merah putih, dan hasil pangan lokal Indonesia. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa kalimat yang kamu temui pada poster di atas? Silakan. Ya. Kelompok 1, silakan. Kalimat yang kami temui pada poster di atas yaitu pertahankan pangan lokal, sejahterakan masyarakat Indonesia. Pertanyaan ketiga, kira-kira bagaimana hubungan antara gambar dan kalimat yang ada di dalam poster? Ya, silakan. Kelompok 4. Pertanyaan yang ketiga, gambar dipakai untuk mendukung kalimat ajakan yang tertulis pada poster. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa kira-kira yang diharapkan oleh pembuat poster kepada kita yang melihat dan membaca poster tersebut? Kelompok 2, silakan. Agar kita tergerak untuk memajukan pangan lokal dengan cara kita masing-masing sesuai dengan kapasitas dan peran kita di masyarakat. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, berdasarkan jawaban soal nomor 4, apa itu poster dan apa tujuan dari poster? Tujuan dari poster adalah memberikan informasi, mengajak dan mengimbau orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat poster sehingga menarik perhatian dari pembaca? Kelompok 1. Yang pertama, bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Yang ketiga, media yang digunakan dalam poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak. Yang keempat, ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan poster. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Berdasarkan ciri dan syarat penyusunan poster, manakah yang telah memenuhi syarat-syarat penyusunan poster yang baik? Berilah tanda centang pada tabel berikut. Yang pertama, desain grafis poster harus membuat komposisi yang seimbang antara huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Dari pertanyaan tersebut, poster 1 apakah poster 2? Silakan yang ingin menjawab. Poster 1 dan poster 2. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Apakah antara poster 1 dan poster 2? Kelompok 2? Antara poster 2. Ya, benar. Poster yang menggunakan bahasa singkat jelas tidak rancu agar mudah dipahami antara poster 1 atau poster 2? Kelompok 1? Poster 1 dan poster 2. Selanjutnya nomor 4. Poster menggunakan kalimat ajakan baik berupa ajakan secara langsung maupun tidak langsung. Antara poster 1 apa poster 2? Kelompok 4 silakan. Poster 1 dan poster 2. Yang kelima, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar yang mendukung. Antara poster 1 apa poster 2? Kelompok 2 silakan. Poster 2. Ya. Selanjutnya yang keenam. Poster bisa dibaca sambil lalu dan menarik minat khalayak umum atau masyarakat. Antara poster 1 apa 2? Kelompok 1? Itu poster 2. Ya. Selanjutnya untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan. Desain grafis dari poster harus bisa membuat komposisi yang seimbang, baik antara gambar maupun huruf di atas media kertas atau kain. Poster umumnya dibuat dengan mengharukan berbagai warna yang kuat dan kontras. Dalam penerapannya, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas agar lebih mudah dipahami pembacanya. Poster juga sebaiknya menggunakan kalimat ajakan, baik berupa ajakan langsung maupun tak langsung. Pesan yang disampaikan sebaiknya disertakan dengan gambar yang mendukung pesan tersebut. Poster dapat dibaca sambil lalu dan menarik minat bagi khalayak umum atau masyarakat luas. Itulah ciri-ciri poster dan syarat-syarat dari poster yang baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesani. Om Santi 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 Om. Silakan yang terakhir untuk presentasi kelompok 4. Presentasi. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami memulai presentasi hari ini, mari kita mengaturkan pangan dari umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika dari Febrianti dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nindra Tari dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Dimada Indi Mukasari dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Koma Putri Amreni dan saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Apa saja gambar yang kamu temui pada poster di atas? Gambar tangan, mengepal, bendera merah putih, dan hasil pangan lokal Indonesia. Apa kalimat yang kamu temui pada poster di atas? Kalimat yang ditemui, pertahanan potensi pangan lokal, sejahterakan masyarakat Indonesia, saatnya sadar potensi alam Indonesia. Kira-kira bagaimana hubungan antara gambar dan kalimat yang ada dalam poster? Gambar dipakai untuk mendukung kalimat ajakan yang tertulis pada poster. Apa kira-kira yang diharapkan oleh pembuatan poster kepada kita yang melihat dan membaca poster tersebut? Pembuatan poster mengajak masyarakat untuk mengonsumsi
produk pangan lokal yang dihasilkan oleh petani Indonesia sehingga masyarakat pada umumnya dan petani khususnya menjadi lebih sejahtera. Berdasarkan jawaban soal nomor 4, apa itu poster dan apa tujuan dari poster? Tujuan dari poster adalah memberikan informasi, mengajak dan mengimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat poster sehingga menarik perhatian dari pembaca? Gambar yang menarik, kalimat yang persuasif, yang singkat namun penuh ajakan, pemilihan huruf, dan tata letak poster yang menarik. Pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan. Berdasarkan ciri dan syarat penyusunan poster, manakah yang telah memenuhi syarat-syarat penyusunan poster yang baik? Ke-1. Desain grafis poster harus memuat komposisi yang seimbang antara huruf dan gambar di atas media, kertas, atau kain yang berukuran besar, yaitu poster 1 dan poster 2. Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras, yaitu poster 2. Poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu agar mudah dipahami, yaitu poster 1. Poster menggunakan kalimat ajakan baik berupa ajakan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu poster 1 dan poster 2. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar yang mendukung, yaitu poster 2. Poster bisa dibaca sambil lalu dan menarik minat khayalan umum atau masyarakat, yaitu poster 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan tentang ciri-ciri poster. Kesimpulan tentang ciri-ciri poster adalah bahwa poster merupakan medium visual yang menggunakan kombinasi gambar, teks, dan desain untuk menyampaikan informasi. Ciri-ciri poster yang baik melibatkan kejelasan pesan, penggunaan gambar dan yang relevan, tata letak yang teratur, dan penggunaan teks yang mudah dipahami. Baik, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Baik, itulah tadi presentasi dari teman-teman kalian dan juga kalian dalam menyampaikan LKPD tentang materi teks persuasi mengubah ke dalam bentuk sebuah poster. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lalui. Silakan. Sudah siap semuanya menyimpulkan? Siap, sudah. Ya, sekarang kita mulai dari kelompok 4. Ya. Silakan. Ya, dari sana berdiri menghadap ke sini. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu dalam diskusi bersama kelompok kami menyimpulkan bahwa poster pembelajaran memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara visual. Tujuan utamanya adalah memudahkan pemahaman materi dengan menggunakan elemen desain yang menarik. Kami juga memahami bahwa keefektifan poster tergantung pada kejelasan pesan, pemilihan gambar, dan penggunaan elemen dengan sesuai. Melalui poster pembelajaran, kami dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman audien terhadap materi disajikan. Ya, siap dulu untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 3. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kami dapat mengetahui yaitu tentang pengertian poster, ciri-ciri poster, dan kami cukup mengerti tentang teks persuasi dan poster sebagai media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar maupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Ya. Siap terus. Kemudian kelompok 2. Baik, kami menyimpulkan pelajaran hari ini
Kami berpendapat bahwa pembelajaran tentang hubungan antara gambar dan kalimat dalam poster memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang efektif melalui media visual. Selain itu, kami menyadari bahwa pembuatan poster memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menginspirasi, memotivasi, dan menggerakkan orang untuk bertindak. Ya. Masih aku tulis kelompok 2. Sekarang yang terakhir adalah kelompok 1. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang kami pelajari hari ini mengenai pengertian dari teks persuasi dan pengertian dari poster. Dalam pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui pengertian, struktur dan tujuan teks persuasi dan mengetahui pengertian dan tujuan dari poster. Melalui pembelajaran hari ini kita juga dapat menyusun teks persuasi dan dapat merancang atau menyusun poster untuk mempromosikan suatu produk. Baik, kasih aku kelompok 1. Baik. Jadi ini di tangan saya ada kertas, ya. Silakan Anda nanti mengisi kertas ini, kemudian nanti ditempel pada papan tulis, ya, mengenai pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, sangat menyenangkan, dan tidak menyenangkan. Ya, silakan ini diambil satu-satu, silakan dibagikan dulu satu-satu, warna apa saja boleh. Ini, ya, nanti ditaruhnya di satu kolom dan di satu tempat. Pembelajaran ini. Enggak semuanya? Kamu sudah? 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 Kalau sudah silakan ditempel ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah semuanya? Baik, kasih hapus dulu. Ya, pembelajaran hari ini menyenangkan, ya. Baik, itulah materi mengenai mengaliwanakan tentang teks persuasi ke dalam bentuk poster. Ya, jadi untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, tadi pembelajaran diawali dengan doa, maka dari itu kita akhiri juga pembelajaran ini ditutup dengan doa bersama. Silakan. Berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ngaturang para santi. Om